Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, bertepatan dengan puncak Disnatalis ke-15, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar meresmikan 2 gedung barunya. Gedung baru itu memakai nama Rektor Unhas periode 2006 hingga 2014 dan Direktur pertama Rumah Sakit Unhas. Berikut informasinya. Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin RSP Unhas menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Tepat di peringatan Disnatalisnya ke-15 RSP Unhas Sabtu 15 Februari 2025 meresmikan 2 gedung baru yang terletak di lantai 2 dan 3. Kedua gedung itu dinamakan Auditorium Profesor Dr. Idrus Paturusi dan Auditorium Profesor Dr. Haji Samsu. Nama tersebut adalah Rektor Unhas periode 2006-2014 dan Direktur Utama pertama Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Nama kedua tokoh tersebut disematkan pada gedung baru lantaran peran dan dedikasi keduanya selama ini. Menurut Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Unhas, Profesor Dr. Andi Muhammad Ihsan, keduanya memiliki jasa yang sangat berjasa selama perkembangan RSP Unhas. Jadi auditorium ini memang ya kembali tadi karena kita menampak tilas dari perjuangan para guru-guru kami, pendahulu-pendahulu kami, bagaimana agar rumah sakit ini bisa terbentuk. Jadi 2 auditorium yaitu Prof. Idrus Paturusi, itu beliau adalah rektor pada zamannya yang menggagas sehingga rumah sakit ini bisa berdiri. Kemudian auditorium yang satu adalah Prof. Samsu, adalah direktur pertama yang menanamkan fondasi bagaimana sistem itu bisa berjalan seperti sekarang. Peresmian gedung ini turut pula dihadiri Profesor Dr. Idrus Paturusi yang hadir bersama istri dan anak cucunya. Profesor Idrus Paturusi menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas penggunaan namanya pada salah satu gedung baru itu. Profesor Idrus Paturusi merupakan sosok yang pertama kali menggagas dan mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unhas di tahun 2005 kepada Wakil Presiden Republik Indonesia kala itu, yakni Yusuf Kala. Profesor Idrus pun berharap dengan adanya penambahan gedung ini dapat memberikan dampak positif bagi semua lapisan masyarakat. Ya, pada kesempatan ini saya mau sampaikan terima kasih ya kepada direksi, rektor, wali amanah dan lain-lain sebagainya. Seperti saya katakan tadi, waktu saya rektor dulu, saya memberikan nama Auditorium Amiruddin, you tahu di belakang, Ahmad Amiruddin, di mana beliau itu kan masih hidup dan ya beliau bisa menerima dan alhamdulillah saya kira sampai sekarang ini itu bisa berjalan dengan ya banyak digunakan untuk seminar, pertemuan-pertemuan dan lain-lain sebagainya. Peresmian kedua gedung baru ini juga dihadiri oleh Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc bersama istri, Ketua Majelis Wali Amanat Unhas, Wakil Rektor Bidang Keuangan Perencanaan dan Pengembangan. Gedung baru tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan akademik seperti webinar, simposium, ataupun kegiatan lainnya. Zulkarnain, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, aksi unjuk rasa dengan memblokir Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar dilakukan sejumlah mahasiswa Senin 17 Februari 2025. Mereka menyampaikan 10 tuntutan yang diantaranya menolak efisiensi anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokir di Jalan Perintis Kemerdekaan Tamalan Raya Makassar pada Senin sore 17 Februari 2025.
Dalam aksi itu, mahasiswa membakar ban bekas dan memarkir truk di badan jalan yang digunakan untuk berorasi. Mereka meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk dan poster bertuliskan kecaman dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang dinilai merugikan masa depan pendidikan di Indonesia. Menurut Ketua HMI Cabang Makassar Timur, Muhammad Zulfikar Rida, efisiensi anggaran pendidikan bukanlah solusi. Justru hal tersebut akan menghambat kualitas pendidikan di Indonesia. Aksi hari ini kita melakukan aksi damai, merupakan di mana kita menyikapi beberapa problem-problem yang ada di Indonesia hari ini. Pertama, yang perlu kita sampaikan dari HMI Cabang Makassar Timur, kami memohon maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya Kota Makassar, atas ketidaknyamanan dalam berkendara. Namun hal ini harus kita lakukan agar kita dapat mengkritisi beberapa problem-problem yang ada di Indonesia hari ini. Khususnya kita mengangkat isu adili Jokowi, merupakan beberapa 10 tahun rezim terakhir, merupakan kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh rezim Jokowi, itu akan berimbas kepada rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Maka dari itu, HMI Cabang Makassar Timur menyikapi beberapa poin tuntutan. Yang pertama, adili Jokowi. 2, tolak efisiensi anggaran pendidikan. 3, perampasan lahan warga. 4, tolak pendidikan berbasis PTMBH. 5, revisi Undang-Undang Minerba, tolak diberikan konsesi kampus untuk meluluh tambang. 6, kekerasan seksual di kampus perlu ditindaki keras. 7, reshuffle kabinet Prabowo Gibran yang tidak pro rakyat. 8, pemindahan ibu kota negara harus jelas, Prabowo harus tegas. 9, tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat. 10, penolakan IUP terhadap kampus. Zulfikar menegaskan jika aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan ketidakpuasan, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menggugah kesadaran masyarakat dan pemerintah. Ia pun mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak dipedulikan. Akibat aksi unjuk rasa ini terjadi kemacetan panjang arus lalu lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar di kedua lajur jalan. Massa unjuk rasa juga bergerak ke kantor DPRD Sulsel untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada legislator. Andi Muhammad Syahrizal, Unhas TV. Pemirsa, Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin menyelenggarakan latihan kesiagaan di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin. Salah satu materi latihan yang diberikan ialah penanganan pasca pendaratan paksa pesawat asing yang melakukan pelanggaran atau force down. Pasukan bersenjata lengkap dengan mengendarai rantis mengepung sebuah pesawat asing. Tak berselang lama pintu pesawat terbuka dan personal TNI Angkatan Udara bersenjata lengkap itu menyerbu masuk dan mengamankan pesawat. Pesawat asing tersebut ditengarai melanggar wilayah udara Indonesia, sehingga dilakukan upaya penurunan secara paksa atau force down. Force down sendiri adalah tindakan paksa mendaratkan pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. Tak hanya itu, penanganan pasca force down pun dilakukan dengan memastikan pesawat steril dari penyakit-penyakit berisiko menular. Pemeriksaan dan penanganan terhadap benda-benda berbahaya hingga pengamanan personil pesawat yang melanggar. Tindakan tegas tersebut terjadi di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, Senin 17 Februari 2025. Sebagai bagian dari latihan kesiagaan yang digelar di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin, penanganan pasca force down ini melibatkan berbagai satuan yang bekerja sama dengan Lanut Sultan Hasanuddin. Latihan kesiagaan tahun anggaran 2025 ini dibuka secara resmi oleh Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiantoman di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin. Latihan akan berlangsung selama 4 hari, mulai 17 Februari hingga 20 Februari 2025. Latihan-latihan yang akan dilakukan terdiri dari latihan pengamanan pangkalan, penanggulangan huru-hara, search and rescue atau SAR, penanganan kebakaran, dan crash team. Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsmat TNI Arifaini Nur Dwiantoman, menyebut kegiatan ini bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan Lanut Sultan Hasanuddin dalam menghadapi setiap ancaman dan situasi darurat. Sekarang ini, saat ini,
Lanut Sultan Hasanuddin melaksanakan latihan kesiapsiagaan Lanut. Kesiapsiagaan tujuannya, pertama kita latihan itu tujuannya yaitu menguji doktrin. Uji doktrin itu, doktrin apa saja yang ada di dalam kesiapsiagaan doktrin. Salah satunya adalah petunjuk teknis yang ditetapkan oleh komando atas, itu yang kita uji di dalam latihan ini. Dan harapannya untuk melatih kesiapsiagaan Lanut, kemudian melatih situation awareness lebih tinggi, ketanggapan, dan tentunya bersinergi, melatih untuk kita kerjasama bersinergi dengan satuan-satuan lain seperti Brimob, kemudian Pasgat, kemudian Polres, dan imigrasi, dan lain-lain, yang mana hal itu dilaksanakan dalam rangka untuk melatih keterampilan dan meningkatkan ketangkasan kesiapsiagaan personel Lanut Sultan Hasanuddin. Poin kegiatannya, kita melatih yang pertama, force down. Ini kan Bapak-Bapak sudah lihat tadi, force down itu mungkin ada pelanggaran di atas, hijacking atau dan lain-lain. Kita melatih kapasitas Lanut adalah pasca force down itu apa yang dilakukan terhadap personel yang melanggar, menyangkut pendekatan-pendekatan hukum dan bersinergi dengan institusi lainnya, dengan imigrasi, dengan Brimob apabila mereka membawa bahan peledak dan lain-lain. Kemudian melatih pengamanan Lanut, penanggulangan huru-hara, kemudian kita melatih juga apabila terjadi ancaman setiap saat, ancaman baik militer maupun ancaman dinamika masyarakat di Lanut. Kemudian kita juga melatih search and rescue, sehingga semua yang ada di konstruksi dasar di fungsi-fungsi Lanut itu berfungsi dan melaksanakan dengan baik apabila terjadi hal-hal tersebut. Dan Lanut menambahkan, seluruh latihan kesiagaan ini merupakan bagian dari upaya Lanut Sultan Hasanuddin dalam meningkatkan profesionalisme dan kesiapan operasional dalam menghadapi berbagai potensi ancaman serta dinamika tugas yang semakin kompleks. Iva Aisyah Rahman, Muhammad Saiful, Unhas TV. Presiden Direktur Indika Energi Arsyad Rashid meminta para pelaku usaha kecil maupun menengah agar tidak takut bersaing dengan para pengusaha besar di era digital. Ia pun menyarankan agar para pelaku UMKM untuk terus melakukan inovasi dan kreasi. Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi para pelaku bisnis kecil, menengah hingga atas. Dengan peluang yang besar ini menandakan adanya persaingan yang semakin hebat dalam memasarkan produk ke khalayak. Sebagian bahkan menyebut jika persaingan yang terjadi perlahan akan menenggelamkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Terlebih mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan perangkat digital. Agar hal tersebut tidak terjadi, Presiden Direktur Indika Energi yang juga mentor bisnis generasi muda Arsyad Rashid meminta agar para pelaku UMKM tidak takut bersaing di era digital. Menurutnya, digitalisasi bukan ancaman, melainkan peluang besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Sehingga Arsyad meminta para pelaku UMKM terus berkompetisi dan melakukan inovasi baru. Jadi saya tuh kadang-kadang nggak suka dengan kata UMKM. Nggak membuatnya. Kenapa? Jangan dikatakan ini ada pengusaha kecil, menengah. Sebetulnya, mestinya ini kita ngomongin, ini semua adalah wirausaha yang omsetnya masih kecil. Nanti bagaimana supaya omsetnya lebih tinggi, supaya dia menjadi wirausaha yang lebih besar lagi, yaitu menjadi menengah dan lain-lain. Nah, kewirausahaan ini sangat penting. Jadi untuk itu jangan juga tadi saya bilang berkecil hati dulu, karena kadang-kadang ngelihat produk dari luar, wah ini ada produk dari luar, masa kita nggak bisa buat? Bisa dibuat, bisa dicontoh. Tanya-tanya. Jadi saya minta pada teman-teman daripada usaha yang kecil, menengah, jangan tidak percaya diri bahwa bisa melakukan inovasi. Dan kompetisi itu bagus loh. Dengan itu bisa dilihat. Paling mudah apa? Lihat di e-commerce, barang-barangnya. Lihatin mana yang produk-produk dari luar negeri. Bisa nggak kita buat sendiri? Kalau kita tambah banyak bisa buat dan inovasi lebih bagus, pasti orang juga banyak lebih yang itu. Dan mengerti naratifnya, cerita, yang sekarang penting cerita-cerita yang ada untuk cara berjualannya bagaimana. Jadi inovasi menjadi kunci sih.
Arjad Rashid juga menekankan jika tidak sedikit pelaku UMKM yang sukses berkat pemanfaatan teknologi seperti pemasaran melalui media sosial, marketplace, dan layanan e-commerce. Karenanya ia menyarankan agar para pelaku usaha kecil dan menengah perlu berani mengambil langkah inovatif karena inovasi dinilainya adalah kunci dalam persaingan bisnis di era digital, serta banyak belajar dengan pengusaha lain yang sudah berhasil. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, teriakan histeris menggema di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar saat warga dikejar para zombie. Mereka mencoba bertahan hidup dari wabah zombie di Pandora Nightmare Festival. Berikut liputan Ramatia dan Andi Muhammad Safrisal dari lokasi kejadian. Eits, kalian kira pasti aku mau check-in di Hotel 4 Point Makassar. Kali ini kita akan mengunjungi wahana Pandora Box yang kedua di kota Makassar. Nah, penasaran gimana keseruan mengikuti wahana Pandora Box yang kedua ini? Yuk, langsung aja kita masuk. Pandora Nightmare Festival balik lagi ke Makassar di tahun 2025 ini. Kali ini lokasinya di 4 Points by Sheraton Makassar. Festival ini berlangsung 17 Januari hingga 23 Februari 2025. Tapi ada kabar baik, event kali ini diperpanjang hingga 2 Maret 2025. Wahana utama yang paling dinanti-nanti adalah Zombie Apocalypse. Kalau sebelumnya menampilkan rumah hantu, sekarang lebih seru karena ada misi-misi yang bikin pengalaman makin menegangkan. Area yang lebih luas, zombie yang menggila pun makin banyak dan tentu tantangannya lebih seru. Langsung saja siapkan dirimu buat dikejar-kejar zombie dan bertahan hidup di wabah zombie. Tema Zombie Apocalypse kali ini End of Days, di mana kita bakal ngerasain suasana dunia setelah 10 tahun diterpa wabah zombie. Dan yang bikin makin keren, kita bisa sewa alat khusus buat lawan zombie nih. Menurut person in charge Pandora Box Makassar, Putra Aditya Firdaus, ada 2 konsep yang dibawa ke Makassar, yakni Zombie Apocalypse, di mana pengunjung akan dikejar-kejar zombie, dan Sumiati bertamu sampai mati yang menyuguhkan keseruan escape room. Pandora Box yang kedua di Makassar ini konsepnya berbeda sama yang kemarin, yang pertama. Yang konsep sekarang itu ada 2, zombie dan Sumiati. Kalau zombie itu warna utama kita, selain yang hantu kemarin yang dunia astral, ini warna utama kita zombie, dan yang kedua ini Enigma Box yang kayak gini. Enigma Box mengangkat cerita mungkin urban legendnya di Makassar, namanya Sumiati. Kalau di sini kita kasih judul Sumiati bertamu sampai mati. Untuk konsepnya berbeda. Kalau Enigma Box ini kita lebih ke escape room. Kalau yang zombie kita lebih ke lari-larian dan kejar-kejaran dengan zombie. Oh ya, kenapa kemudian memilih untuk bikin Pandora Box lagi di Kota Makassar? Setelah kemarin kan juga ada Pandora Box di Hotel Gamara itu, Kak. Oke, kita buka di Makassar lagi karena kami lihat waktu di Gamara antusias pengunjung sangat ramai, sangat banyak, dan juga untuk fanbase di Makassar mungkin udah cukup kuat. Jadi kita sangat pede buka di Makassar lagi di hotel yang lain.
Hotel 4 Point. Ya, kalau dilihat antusias pengunjung di Pandora Box kedua dibandingkan Pandora Box pertama itu meningkat atau gimana nih Kak? Untuk pengunjung, mungkin beberapa ada yang belum tahu di mana lokasi 4 Point. Oh, oke. Jadi kita ngeblas terus, kita infokan terus, sampai kita nambah hari lagi. Yang awalnya dari 23 Februari sampai ke 2 Maret. Oh, oke 2022. berarti ditambah ya untuk Iya, buka betul. di 4 Point Hotel ini. Iya. Kemudian mungkin bisa diceritakan momen-momen ini pengunjung yang paling histeris itu seberapa parah ini Kak? Takutnya Oke, mereka. ini paling unik. Kalau di gambar kemarin kan lebih ke penelusuran aja ya, jalan kaki. Kalau ini lebih ke experience, dikawal tentara, dan juga lari-larian dikejar zombie. Jadi di atas tuh banyak sekali orang jatuh, orang pingsan, banyak banget di atas. Sampai kita pernah sehari sampai 4-5 orang pingsan. Jadi kita angkat. Protokolnya aman, kita dibantu sama tim hotel juga. Jadi dari atas kita bawa lewat lift, kita turunkan di sini, kita tenangin, dan aman. Selain itu, di Pandora Night Festival 2025, ada wahana seru lainnya. Ada Gypsy Lounge, di mana kita bisa diramal pakai kartu tarot atau palm reading. Kreatif photo booth buat spot foto keren yang bisa mengabadikan momen, dan VR games yang menawarkan sensasi virtual reality yang bikin jantung deg-degan. Festival ini buka setiap hari dari pukul 1 siang sampai 10 malam. Tiketnya terjangkau banget. Weekdays Rp60.000 dan weekend Rp80.000. Tiket bisa beli online di tiket.com atau on the spot pakai QRIS. Plus ada diskon nih Rp15.000 bagi yang memakai pembayaran digital. Pengunjung pun mengakui jika wahana yang ditampilkan kali ini lebih keren dan seram. Sepanjang menjelajahi wahana, pengunjung berteriak ketakutan. Ya, jadi sekarang ini kita udah bersama dengan dua pengunjung Pandora Box tema zombie ini ya. Jadi kita akan tanya gimana sih perasaannya udah naik di wahana utama zombie ini. Kalau Kak, gimana perasaannya udah naik wahana zombie ini? Kalau aku sih Kalau saya seram sekali, terus ekstrim, totalitas, pokoknya recommended untuk dicoba. nggak ada perasaan mau pingsan di atas. Mau sekali pingsan, bahkan hampir jatuh. Iya. Iya, ekstrim sekali. Oke, berapa orang nih naik ke atas tadi? Ada 8, tapi masih 8. tetap takut. Oke, kalau kakak yang ini gimana? Kalau saya sangat seram, sesuai ekspektasi saya. Iya, ini Saya suaranya kayak Iya, suara saya sampai habis loh, Kak. Tolong ditanggung ya, yang setan-setannya sampai habis suaraku. ya, jadi untuk para zombie tanggung semua habisnya suara kami ya. Jadi sangat seru ya, Kak. Iya, Oke. Jadi guys, tadi kita udah masuk ke wahana utamanya. Banyak sekali kejutan-kejutan. Kalian tidak akan expect. Kalian pernah nonton zombie? Ini lebih zombie. Jadi banyak energi kalau mau masuk ya, dan perbaiki baca Qur'annya kalian di atas ya, karena astagfirullah di atas guys ya. Jadi saya ingatkan kembali, wahana yang kedua di Makassar Pandora Box ini sangat mendebarkan guys. Bye. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Onhas Daily hanya di Onhas TV. Saya Andrea Rerin Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.